Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arianto Bangsawan dari kelompok 2 bilingual kelas 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelompok 2 kelas BC 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Putri dari kelompok 2 kelas BC 212. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnarti Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Pertiwi dari kelompok 2 kelas BC 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahman, kelas BC 2172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmia Arsyad dari kelompok 2 PKPD 2 dari kelas BC 212. Baiklah, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Magufira dari kelompok 2 kelas BC 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, kelas BC 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari kelompok 2 kelas BC 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Ramadhani dari kelompok 2 kelas BC 212. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian usaha kesehatan sekolah. Menurut teman-teman, apa sih itu usaha kesehatan sekolah? Baik, saya bantu jawab. Usaha kesehatan sekolah ialah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah. Contohnya yaitu perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan sekolah. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Sekolah adalah suatu usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik beserta hidupnya sebagai sasaran utama. UKS merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan yang optimal. Usaha kesehatan sekolah merupakan bagian dari usaha kesehatan pokok yang menjadi beban tugas sebuah puskesmas yang ditujukan pada sekolah-sekolah dengan anak beserta lingkungan hidupnya dalam rangka mencapai keadaan kesehatan sebaik anak sebaik-baiknya dan sekaligus meningkatkan prestasi belajar anak baik SD, SMP maupun SMA dan setinggi-tingginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trias UKS. Logo tim pembina UKS terdiri atas segitiga satu sisi, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah lingkaran yang menyinggung ketiga segitiga tersebut. Di dalamnya pula terdapat tulisan UKS yang merupakan singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah yang ditulis secara mendatar dan vertikal dengan huruf K berada di tengah-tengahnya. Segitiga sama sisi yang melambangkan lingkaran merupakan suatu hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan seorang anak, seperti lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah, maupun masyarakatnya. Selain itu, segitiga juga sekaligus melambangkan trias UKS yang meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Lingkaran yang terdapat di dalam segitiga melambangkan keterpaduan dan juga kegotong royongan dalam melaksanakan program usaha kesehatan sekolah. Singkatan UKS yang sedemikian rupa, yakni mendatar dan juga vertikal, melambangkan bahwa UKS merupakan usaha yang berkesinambungan dan tiada henti-hentinya diberikan kepada semua jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak atau TK sampai sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA. Alasan perlunya UKS atau
atau usaha kesehatan sekolah. Yang pertama, anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan. Yang kedua, usia anak sekolah sangat peka untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan hidup sehat. Yang ketiga, sekolah merupakan institusi masyarakat yang terorganisasi dengan baik. Yang keempat, keadaan kesehatan anak sekolah akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai. Yang kelima, anak sekolah merupakan kelompok terbesar dari kelompok usia anak-anak yang menerapkan wajib belajar. Agar peserta didik pendidikan kesehatan melalui anak sekolah dan keterampilan untuk melaksanakan perilaku dan hidup sehat ibu serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan usaha kesehatan sekolah. 4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. 5. Meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat berbahaya lainnya. Sekian. Menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan khusus UKS untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup 1. Menurunkan angka kesakitan anak sekolah. 2. Meningkatkan kesehatan peserta didik baik fisik, mental maupun sosial. 3. Agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan usaha kesehatan sekolah. 4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. 5. Meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat berbahaya lainnya. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sasaran pelayanan UKS. Sasaran pelayanan UKS adalah seluruh peserta didik dari berbagai tingkat pendidikan, sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Membacakan materi mengenai pembinaan sasaran UKS. Peserta didik ada tujuan khusus untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup 1. Penurunan angka kesakitan anak sekolah. 2. Peningkatan kesehatan peserta didik baik itu fisik, mental maupun sosial. Pembina UKS. Pembina UKS memiliki ruang lingkup yaitu pendidikan kesehatan. 1. Pemberian prinsip-prinsip hidup sehat. 2. Penanaman perilaku hidup sehat. 3. Pelatihan dan implementasi perilaku hidup sehat. Sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan lingkungan sekolah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lingkup usaha kesehatan sekolah atau UKS. Ruang lingkup kegiatan usaha sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan yang sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis, optimal serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Ruang lingkup kegiatan UKS lebih dikenal dengan sebutan Trias UKS, dilakukan sebagai upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menanamkan prinsip hidup sehat sedini mungkin melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Adapun ruang lingkup usaha kesehatan sekolah atau UKS adalah sebagai berikut. A. Pendidikan kesehatan atau healthy education. Pendidikan kesehatan adalah usaha dasar untuk
menyiapkan peserta didik agar dapat tumbuh berkembang sesuai, selaras, seimbang, dan sehat baik fisik maupun lingkungan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang diperlukan bagi peranannya saat ini maupun di masa yang mendatang. Pendidikan kesehatan berarti menanamkan kebiasaan hidup sehat dan mendorong anak didik untuk turut serta dalam usaha-usaha kesehatannya sendiri beserta lingkungannya. B. Pelayanan kesehatan atau healthy service. Pada pelayanan kesehatan di sekolah atau madrasah, penekanan utamanya adalah upaya peningkatan promotif, pencegahan preventif, pengobatan kuratif, dan pemulihan rehabilitatif yang dilakukan secara serasi dan terpadu terhadap peserta didik pada khususnya dan warga sekolah pada umumnya di bawah koordinasi guru pembina UKS dengan bimbingan teknis di bawah pengawasan puskesmas setempat. Tujuan umum dari pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik dan seluruh warga masyarakat sekolah secara optimal. Bagian C, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah sehat adalah lingkungan suatu sekolah yang mendukung tumbuh kembangnya dan perilaku peserta didik serta pengaruh negatifnya. Lingkungan sehat akan berpengaruh pada kesehatan komunitas di sekitarnya, termasuk lingkungan sekolah bersih dan sehat akan berpengaruh pada daya serap dalam proses belajar mengajar. Pada tahun 1956 telah didirikan kerjasama antara Departemen Dalam Negeri bentuk proyek UKS Perkotaan Jakarta serta UKS Pedesaan di Bekasi, Dinas Pendidikan dan Departemen Kesehatan. Kemudian pada tahun 1970 dibentuklah sebuah panitia bersama UKS antara Depdikbud dan Depkes yang pada tahun 1980 ditingkatkan menjadi keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembentukan kelompok kerja UKS. Pada tahun 1982 telah ditandatangani piagam kerjasama antara Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat mengenai pembinaan anak dan perguruan agama Islam. Di tahun 1984, untuk lebih meyakinkan pembinaan UKS secara terpadu mengeluarkan surat keputusan bersama atau disingkat SKB 4 Menteri antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keberhasilan pengembangan dan pembinaan UKS ada akhirnya akan terlihat di saat perilaku hidup sehat serta derajat kesehatan peserta didik. Ini merupakan dampak yang diharapkan dari keseluruhan pola pengembangan dan pembinaan UKS. Hal ini disebabkan UKS adalah wadah serta program yang sangat efisien agar dapat meningkatkan kesehatan peserta didik sedini mungkin dan kemampuan hidup sehat. Sejarah UKS. Menurut Departemen Kesehatan, UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik beserta lingkungan hidupnya sebagai sasaran utama. UKS merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan yang optimal. UKS dirintis sejak tahun 1956 melalui pilot project di Jakarta dan Bekasi yang merupakan bentuk kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri. Pada tahun 1980 ditingkatkan menjadi keputusan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang kelompok kerja UKS. Untuk mencapai pemantapan dan pembinaan secara terpadu, ditetapkan surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tanggal 3 September 1980 tentang pokok kebijaksanaan dan pengembangan
UKS serta tentang tim pembina UKS. Dasar kebijaksanaan